Well, kita lihat aja reaksi Ariana. Pedro, Ya Non, bisa tolong antar ke kantornya Mas Saka nggak? siap Non. Kantor Masaka ya? Iya. Kan, mulai halu lagi nih si Dita nih. Berarti ini alasannya Sisil minta aku kasihin bunga ke Mas Saka. Cerdas juga tuh anak. Non, maaf lancang nih Non. Mau nanya boleh nggak? Boleh dong. Kira-kira Masaka rahasianya apa ya Non? Sampai cewek-cewek tuh banyak banget yang sukain dia. Soalnya Ai kepengen Non jadi dia kayak Masaka gitu Non. Kamu nih ya Pedro. Nggak ingat istri udah 2? Masih kurang emangnya? Lagian apa sih anaknya diperebutin cewek-cewek kayak gitu? Banyak masalah tahu. Udahlah nggak usah. Iya Non. Maaf ya Non. Ngapain sih dia bawa bunga segala? Yang? Katanya tadi kamu ada meeting habis konseling. Surprise! Aku emang ada meeting siang ini sama Gavin, tapi aku sempetin ke kantor kamu karena aku mau kasih kamu ini. Kasih ya sayang. Sama. Kamu romantis banget sih. Iya. Tapi by the way, habis kamu ketemu Dokter Bayu, kamu ketemu Gavin, terus itu ketemu siapa lagi? Kenapa sih sayang? Kok jadi posesif banget? Kan ini untuk kepentingan perusahaan. Lagian aku pergi sama Pedro. Kamu masih nggak percaya? Pedro ngintilin aku kemana-mana loh. Harus. Harus biar jagain kamu. Suka nggak? Suka banget sayang. Makasih ya. Ini harus taruh sini. Nggak boleh pindah-pindah kemana-mana ya. Oke. Biar semua orang lihat. Sekali lagi terima kasih ya sayang ya. Sama-sama. Sampai kembali. Keterlaluan kamu, Saka. Kamu bahkan gak menghargai aku sedikit pun. Semua hati dan pikiran kamu benar-benar udah tertuju sepenuhnya sama Ariana. Aku cuma badut pajangan kamu. Jangankan mikirin perasaan aku. Kamu bahkan udah melupakan semua janji kamu dulu sama aku. Kamu tenang aja, Dita, aku tuh cinta sama kamu. Kalau gitu kenapa kita nggak nikah aja? Kamu tenang ya. Begitu semua misi aku selesai, aku sukses, aku pasti akan nikahin kamu, Dita. Percaya sama aku. Saka, aku cuma takut kamu berubah karena waktu. Aku takut kamu lupa sama aku, Saka. Kamu tenang aja, Dita. Aku gak akan pernah lupa kok. Kamu tahu kan, kamu itu cinta pertama aku dan cinta terakhir aku. Kamu begitu mencintai aku sebelum kamu mengenal Ariana, Saka.
Dan sekarang, aku cuma kamu perlakukan seperti debu yang menempel di baju kamu. Hanya masalah waktu. Aku akan segera tersingkir dari hidup kamu. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan pastikan Ariana yang akan menyingkir lebih dahulu. Yuna, aduh, lu tuh bikin gue panik aja deh. Gue pikir Coki tau nggak? Sel, sorry, gue pikir lo udah tidur tadi, makanya gue langsung masuk aja. Dan tadi gue mecahin pot lo nggak sengaja, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Tapi maksud gue tuh kabarin gue dulu, kek. Aduh, sorry, gue tuh lagi bad mood banget tuh nggak sih, Sel? Kenapa? Tiba-tiba nyokap gue datang ke Jakarta dan maksa gue untuk ikut pulang ke Tasik. Karena apa? Karena gue dijodohin sama nyokap gue. Astaga, ayo cerita. Hah? Kok bisa? Terus gimana? Lo udah tahu lama atau gimana sih? Vin? Hey, Arin. Oh, udah dipesenin ya makanannya ya? Iya, Udah. aku udah pesenin buat kamu. Kamu suka kan spaghetti? Kayak biasa. Ya, aku tahu banget. Thank you. Sama-sama. Jadi gimana? Mbak Riri? Masih rewel? Riri ya masih lah, namanya juga lagi hamil ya. Pasti ada aja permintaannya. Kayak tadi aku nemenin dia untuk yoga. Pakai gym ball gitu dan minta aku bantuin. Oh ya? Ya, Terus kamu bantuin? ya aku bantuin. Agak repot sih karena harus pakai instruktur ya kalau nggak salah. Baik banget sih kamu, perhatian banget deh. Mbak Riri beruntung banget sih punya kamu. Ini thank you ya udah dipesenin. Iya. Rin, aku minta maaf ya. Kenapa sih, Vin? Tiba-tiba banget lo minta maaf. Karena gara-gara aku, kamu jadi celaka. Ternyata capek juga ya, Mah. Jalan-jalan sambil hamil, belanja Tiba-tiba lagi. banget minta maaf. Udah, sekarang kita makan. Dan kamu makannya harus yang banyak. Ya kan? Kamu udah capek. Dan babynya, biar nggak kelaparan, makan yang banyak. Ya kan? Sini aja, Mah. Yuk. Mas Galvin? Galvin? Vin, kenapa sih? Kenapa, hei? Kalau boleh jujur, aku nyesel nikah sama Riri. Dan berhenti memperjuangkan cinta aku ke kamu. Nggak bisa dibiarin ini. Galvin?
Bisa-bisanya ya kamu ngomong kayak gitu ya? Hah? Di saat istri kamu lagi hamil anak kamu? Mah, Tega kamu, Mas. Keterlaluan kamu, Mas. nah ini, Ri, sebentar. Mbak, Ri, sorry ya, Ri. Mbak, Tante. Ri, Riri. Bakal ada masalah baru lagi nih pasti nih. kalau boleh jujur, aku nyesel nikah sama Riri dan berhenti memperjuangkan cinta aku ke kamu. Selama ini Mas, kamu tega. Tega banget kamu nyakitin aku Mas. Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Hah? Istri lagi hamil, kamu malah ketemu sama Ariana. Kamu tuh buta apa gimana sih? Hah? Masih aja cinta sama perempuan gak bener kayak Ariana? Dulu dia gak bisa jaga harga dirinya. Sampai dia bisa diperkosa sama orang. Nah sekarang dia udah nikah, bukannya dia jaga perasaan suaminya, dia malah enak-enakan ketemu sama mantan calon suaminya, yaitu kamu. Hah? Mama sama Riri salah paham, Ma. Salah paham gimana, Vin? Jelas-jelas Mama sama Riri lihat sendiri. Mama tuh heran ya sama kamu ya. Kamu tuh nurun siapa sih? Mama sama Papa orang yang setia sama pasangan. Nah ini kamu, bisa-bisanya kamu malah selingkuh sama mantannya. Aku tadi nggak ada maksud ngomong kayak gitu, Ma. Aku cuma ngeluapin isi hati aku aja. Nggak ada maksud untuk selingkuh sama Ariana, apalagi ninggalin Riri, Ma. Tetap aja tindakan kamu itu bodoh dan salah. Ini bisa menjadi masalah besar. Karena cuma kamu ngomong kayak gitu gak pakai mikir. Lihat, sekarang istri kamu. Istri kamu marah sampai kabur-kabur kayak gini. Berkelewatan kamu tuh, Vin. Kalau boleh jujur, aku nyesel nikah sama Riri. Dan berhenti memperjuangkan cinta aku ke kamu. Kevin. Bisa-bisanya ya kamu ngomong kayak gitu ya. Hah? Kenapa sih Galvin harus ngomong kayak gitu segala? Jadi masalah lagi kan sekarang sama Mbak Riri. Gimana coba kalau nanti Mas Saka juga tahu? Udah perang dunia ketiga nih. Non? Kenapa Non sakit? Enggak apa-apa. Bener nggak apa-apa ya Non? Iya benar nggak apa-apa. Moga aja masalahnya nggak melebar kemana-mana.
Rumit juga Yun ya. Tapi lo tuh harus tunjukin ke nyokap lo kalau Tommy tuh high quality calon mantu. Ya, tapi gimana caranya, Sel? Oh, gimana kalau besok gue ajak nyokap lo lunch atau dinner? Nanti gue bakal ngomong sama nyokap lo kalau Tommy itu calon menantu yang baik, pekerja keras, sayang sama lo. Ya urusan gue ini nanti yang ngomong sama nyokap lo, pasti nyokap lo percaya. Nah tugas lo atur waktu nanti biar gue yang traktir. Ah, thank you so much, Sel. Gue gak tahu kalau nggak ada lo gue gimana, Den. Yang penting, lo gak boleh galau lagi, ya? Gue bener-bener bersyukur lo bisa balik lagi jadi Selin yang dulu. Semoga kali ini persahabatan kita gak akan ada terganggu lagi ya. Sayang, kamu denger aku dulu dong, denger aku dulu. Enggak, aku nggak mau dengerin kamu ya. Mau bilang apa? Mau bilang kalau kamu cinta sama Ariana, mau balikan sama dia dan nyesel nikahin Riri? Tega kamu, Mas Gavin? Enggak, ini nggak seperti yang kamu pikir sayang. Kamu denger aku dulu dong. Enggak mau, Mas. Mau dengerin apa lagi sih? Mas Gavin tuh mau ngomong apa? Riri udah denger semuanya. Jelas di kuping Riri. Dengerin aku dulu, Ya, makanya. aku nggak akan dengerin kamu lagi, Mas. Ri. Kamu jangan nekat ya. Ri, Kamu ngapain sama pisau itu? Ri, kasih Gavin nih. Please, Ri. Aku nggak akan ninggalin kamu. Kamu percaya dong sama aku, please. Enggak. Aku mau ninggalin kamu, aku mau ninggalin semuanya sama baby kita. Biar kamu puas, biar kamu bahagia kan? Tolong kamu percaya sama aku nggak akan ninggalin kamu, sayang. Enggak. Mas Gavin bohong. Berapa kali Mas Gavin janji sama Riri, tapi Mas Gavin tetap bohong kan sama Riri? Kasih pisau. Enggak. Ri, kenapa? Bawa, ayo, bawa ke rumah sakit. Oh, sakit. Sakit. Au. Sayang, Hei. kamu mikirin apa sih? Ngelamun kamu. Sayang, kan kita udah janji. Nggak ada satupun rahasia di antara kita. Semua masalah kita harus sharing. Kita harus ngobrol. Aku tahu kamu punya masalah apa sih? Yang kamu pikirin apa? Kalau aku ngomong, aku takut kamu marah. Enggak, aku nggak mau. Janji nggak marah. Janji. Jadi tadi Gavin bilang sama aku, dia ngutarain perasaannya kalau dia nyesel. Karena dia nggak perjuangin cintanya buat aku. Terus dia bilang dia nyesel juga karena dia lebih milih buat nikah sama Mbak Riri. Ya, aku nggak tahu, aku shock banget pas dia ngomong kayak gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, pas dia ngomong kayak gitu, di belakang itu ternyata ada Mbak Riri sama Tante Niken yang dengerin. Bagus dong. Kok bagus sih sayang? Enggak, maksud aku bagus kamu cerita begini sama aku. Terus. Ya udah, terus sekarang aku jadi ngerasa nggak enak aja sama Mbak Riri sama Tante Niken karena mereka denger itu. Tapi aku minta kamu jangan marah sama aku ya, please. Aku juga nggak tahu loh Mas, aku nggak ngerencanain dia bakal ngomong kayak gitu. Dan aku nggak ngerasa apa-apa Mas, itu nggak ngaruh apa-apa buat aku. Ya, jangan marah ya. Enggak, aku nggak marah. Aku senang kamu cerita begini. Berarti nanti kalau kamu ketemu lagi sama dia nih, kamu harus bilang, Vin, kita udah punya kehidupan masing-masing.
kamu bilang kita udah nggak boleh ungkit-ungkit masa lalu kita berdua. Itu aja, ya? Oke. Atau aku yang ngomong sama Galuh juga nggak apa-apa. Jangan sayang, udah. Ntar berantem lagi. Enggak. Aku aja. Nggak marah. Oke, nggak marah kok. Aku senang kamu cerita begini. Thank you. Sabar ya, tahan. Vin, Iya, Ma. cepetan dong Vin, ngebut dong Vin. Mama khawatir ini. Iya, Ma, ini udah ngebut, Ma. Sayang, sabar ya, sayang. Sabar ya. Vin, cepet dong. Aduh. Thank you so much ya, Sel. Iya, yang penting bestie gue nggak boleh galau lagi, oke? Iya. Ini gue tinggal sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Serius ya? Bye-bye, kabarin aku. Hi baby girl. Lo mau ngapain di sini? Aku cuma mau jenguk partner crime gue, kok. Nggak, lo pergi dari sini, Coki. Kedatangan lo ke sini itu malah bikin gue makin sakit, tau nggak? Lo pergi. Santai dong baby. Gue cuma mau mastiin lo baik-baik aja. Dan gue juga mau minta maaf sama lo. Oke, kalau lo takut karena kedatangan gue di sini, lo boleh teriak. Teriak sekencang mungkin supaya Masa datang sini dan gue dikeroyok Masa. Gak apa-apa, Sel. Tapi, please, izinin gue minta maaf sama lo. Supaya kita bisa balik lagi pertemanan kita kayak dulu, Sel. Sabar sayang, sabar. Pak Bos silakan tunggu di luar. Vin, awas ya Vin. Kalau sampai kenapa-napa itu kandungan dari Riri. Ma, jangan kayak gitu dong, Ma. Jangan bikin kita tambah kalut dan tambah panik lagi, Ma. Ya harusnya tadi kamu tuh sebelum melakukan, kamu tuh pikir dulu dong. Riri itu kan udah pernah keguguran, padahal kita udah menjaganya dengan baik. Tapi sekarang apa? Hah? Kamu malah bikin dia stres. Kita boleh duduk dulu? Nah, gue nggak percaya. Lo nggak mungkin datang ke sini tanpa tujuan. Dan nggak mungkin juga seorang Coki yang brengsek datang ke sini cuma buat ngejenguk gue. Justru gue nggak percaya sama lo, Selin. Gue tahu kok. Lo sengaja memperdaya Riana kan supaya lo dapat simpati dari dia. Ya kan? Kalau gue tahu, Sel. Itu punya rencana di balik itu semua kan, yang gue nggak tahu. Oh iya, terserah lo, Coki. Lo mau percaya boleh, nggak juga nggak apa-apa. Jelas, Sel. Kita berdua ini sama kok. Lo nggak akan mungkin berubah jadi baik kalau tanpa something di balik itu semua, Sel. Nggak. Lo nggak perlu takut ketahuan sama gue. Kita bisa jadi partner crime lagi ya dia. Dan lo nggak perlu khawatir, Sel. Gue akan danain peluncuran produk lo. Itu kan yang lo mau. Gue udah nggak peduli lagi, Coki. Gue udah nggak peduli lagi soal saling dulu. Sekarang sahabat-sahabat gue udah kembali sama gue. Terutama Ariana.
gue gak akan ngecewain dia lagi dan gue gak akan nyakitin dia lagi karena dia udah terlalu baik sama gue. Ya, jadi ya kalau lo datang ke sini mau ngajakin gue kerja sama lagi percuma. Mending lo pergi dari sini Coki karena itu akan percuma. Kenapa? Kita harus ke rumah Selin sekarang ini. Coki lagi di sana. Ayo sekarang. Ayo cepet. Ayo. Sayang, gimana? Udah enakan belum? Udah. Aku minta maaf ya. Aku nggak ada maksud loh ngomong kayak gitu ke Ariana. Aku juga nggak ada maksud bikin kamu tambah stres kayak gini. Udahlah Mas. Dari dulu sampai sekarang kan cuma Ariana yang punya cinta kamu. Bertahun-tahun kita nikah, kamu masih berharap kan kalau Ariana bakal balik sama kamu? Kadang-kadang aku mikir ya, kenapa sih aku nggak keguguran aja? Sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak baik. Kamu kan tahu, Mama dari dulu tuh pengen banget punya cucu dari kamu. Gak boleh ya? Percuma, Ma, percuma. Yang pengen kan cuma kita berdua. Mas Gavin mana mau punya baby dari Riri? Hei, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Enggak. Sayang, aku mau banget punya baby. Aku udah gak sabar pengen jadi ayah dari anak kita. Mah, Riri mau pulang aja ya. Riri gak mau di rumah sakit ya. Jangan. Nggak boleh. Kamu harus dirawat di sini beberapa hari ya. Biar janin yang ada di kandungan kamu itu sehat dulu. Dan dokter bisa ngawasin perkembangan kamu. Ya? Tapi Mama kan tahu Riri gak suka. Riri bosen di rumah sakit. Iya, Mama tahu. Mama ngertiin. Tapi ini kan untuk kebaikan kalian berdua. Ya? Ya udah Riri mau. Tapi Riri nggak mau ya ada Mas Galvin di sini, Mah. Sayang, maksud kamu apa? Ya aku maunya dijaga sama Mama aja. Kamu nggak usah di sini. Enggak bisa mah, enggak. Apapun yang terjadi, aku harus selalu jagain kamu sayang. Enggak. Lo tuh kenapa sih, Sel? Hah? Kenapa lo sekarang berubah pikiran kayak gini, Sel? Padahal lo dulu yang ngajakin gue kerja sama, Sel. Tapi sekarang lo hianatin gue, Selin. Berapa kali gue harus bilang sama lo, Coki? Gue gak mau kehilangan sahabat gue lagi. Gue udah bilang berkali-kali sama lo. Sekarang lo pergi. Gue gak akan mau diajak kerja sama lo, Coki. Lo pergi dari sini. Gue gak mau kenapa. Sekarang lo ikut gue, Sel. Pergi, Coki! Lepasin! Coki! Gue gak mau kehilangan sahabat gue lagi. Gue udah bilang berkali-kali sama lo. Sekarang lo pergi. Gue gak akan mau diajak kerja sama lo, Coki. Lo pergi dari sini. Gue gak mau kenapa. Sekarang lo ikut gue, Sel. Pergi, Coki! Lepasin! Coki! Diam! Sel? Diam! Coki! Gue lepasin ya lo! Cabut lo! Apaan lo, Cok? Awas lo, Sel, ini.
Apa-apa, Sel? Sel? Aku gak apa-apa. Ya bunda. Sel, lo nggak mau pindah rumah aja. Gue takut banget nanti Coki tuh bakal datang ke sini terus dan gangguin lo. Percuma Yun, percuma. Mau gue pindah rumah kemana juga dia pasti akan tahu gue ada di mana. Udah gak apa-apa Yun. Iya juga sih. Harus udah pada datang ya. Iya. Gue juga tenang banget tahu lo nggak apa-apa, Sel. Bener-bener ya itu orangnya kelewatan banget. Masih aja nekat gangguin Selin. Tapi Selin gimana sekarang keadaannya? Nggak apa-apa kan? Sekarang Selin udah tenang, Korin. Tadi pas lihat gue, Tommy sama Bona dia langsung pergi. Oke, untung ada kalian bertiga. Gue udah tenang sekarang. Ya udah kalau gitu sekarang kalian jagain dulu si Selin. Kalau misalnya ada apa-apa langsung kabarin gue ya, Yuna. Iya, Rin. Oke, bye. Kenapa, sayang? Ini, Yuna tadi nelpon bilang katanya Coki berusaha buat masuk lagi ke rumahnya Selin dan kayaknya dia mau nyakitin Selin lagi. Untung aja Tommy, Bona, Yuna masuk tepat waktu, Mas. Kalau enggak tuh mungkin Selin udah kenapa-napa sekarang. Mas. Ya. Kenapa kamu kok diem sih aku cerita tentang Selin? Nggak, aku lagi mikir aja kira-kira si Selin bisa dipercaya nggak ya sekarang sama kita. Takutnya ini cuman acting dia aja. Enggak sih. Kalau menurut aku kayaknya Selin emang udah beneran berubah, Mas. Dan ya aku percaya sih sama dia. Mau tidur nggak sih? Sini, kamu tidur di sini. Nanti aku beres kerja. Posisi kamu udah pindah ya. Oke? Oke, jangan lama-lama. Ya. Bener-bener ya si Selin udah gak mau kerja sama lagi sama gue. Saat gue udah jatuh terlalu dalam ke rencana ini, enak aja dia berhenti gitu aja. Padahal gue kayak gini juga gara-gara dia. Dan gara-gara dia juga gue yang kena getahnya. Andai aja dia gak ngajak gue, pasti gue juga gak akan sejauh ini. Lo yakin gak mau gue temenin dulu, Sel? Gak usah Yun, beneran deh. Lagi juga Coki pasti mikirnya kalau kalian tuh nginep di sini. Dia pasti gak akan berani kesini lagi. Oke, yaudah kalau lo merasa lo aman, kita pulang ya. Ini udah malam juga. Lo istirahat ya, Sel. Makasih ya, makasih. Pokoknya kabarin gue kalau ada apa-apa. Iya. Oke. Bye. Bye. Ya. Bon, balik nggak? Iya, balik. Udah, Sel. Gue tunggu di bawah ya sama Yuna. Iya. Tom, thanks ya. Istirahat lo. Lo gak balik? Iya, balik. Sebentar lagi balik. Tapi, Sel, tadi di cafe gue denger kabar lo kayak gini, gue khawatir banget. Gue takut lo kenapa-napa. Apalagi ini Coki, Sel. Gue kenal banget sama dia. Dia orangnya nekat. Iya, gue juga tahu Coki kayak gimana orangnya. Tapi selama ada Yuna, gue rasa gue cukup aman. Enggak, Sel. Lo gak bisa selalu ngandalin Yuna. Gimana pun kalian itu perempuan. Ya, kalau lo mau, mulai dari sekarang, lo kalau butuh apa-apa, lo bisa kabarin gue. Kapanpun gue ada buat lo. Ya, thanks Bon. Kayaknya lo harus balik sekarang deh. Udah ditungguin sama Tommy sama Yuna. Yaudah, gue balik ya. Ya. Lo istirahat. Ya. Bye.
Aku nggak ada maksud loh ngomong kayak gitu ke Ariana. Aku juga nggak ada maksud bikin kamu tambah stres kayak gini. Udahlah mas. Dari dulu sampai sekarang kan cuma Ariana yang punya cinta kamu. Kok nggak diangkat sih sama Galvin? Sibuk kali ya? Aduh gimana nih? Padahal hal penting nih yang harus diomongin. Sibuk kali ya? Pak Galvin, tadi Ibu Ariana nelpon nanyain Bapak. Tapi Bapak tenang aja, saya udah ngasih tahu kalau Bapak belum nyampe kantor. Apa Bapak mau saya telepon kembali Ibu Ariananya? Nggak usah. Nggak usah nelfon balik. Bilang aja nanti kalau Ariana telepon, saya lagi meeting. Oke, baik Pak. Kasih. Ya ampun, sampai lupa ngasih tahu Pak Galvin kalau ada tamu. Tapi ya udahlah, udah masuk ruangan juga. Sak. Pak Galvin. Kamu balik kesini. Ada apa? Iya, saya mau nganterin dokumen ini buat Pak Galvin. Pak Galvin sebagai investor juga harus tahu gimana pergerakan proyek yang lagi kita bangun, Pak. Sekalian ada sedikit yang mau saya diskusiin sama Pak Galvin. Diskusiin. Iya. Soal apa? Kenapa harus sekarang sih Kambunya nih vertigo? Mau minta antar Saka ke dokter, tapi Sakanya lagi meeting di luar. Masa iya berangkat sendiri? Kenapa tuh pala dipijit-pijit gitu? Habis jatuh? Atau habis kepentok makanya dipijit-pijit? Enggak kok, nggak apa-apa. Oke. Mungkin Pak Galvin juga tahu. Saya kesini mungkin bukan cuma untuk urusan kerjaan, Pak. Saya sebenarnya nggak mau bahas ini. Saya sebenarnya mau Ariana yang ngomong langsung sama Pak Galvin. Tapi karena sekarang masalah istri saya udah menjadi masalah saya juga, Pak. Jadi saya harus ngomong sama Pak Galvin. Berhenti melakukan hal yang sia-sia untuk Ariana. Karena apapun yang Pak Galvin omongin, apapun yang Pak Galvin lakukan untuk Ariana, gak akan merubah apapun, Pak. Ariana akan tetap menjadi milik saya sampai kapanpun. Paham ya, Pak? Gitu.
Gini loh, Bapak Saka. Kayaknya lo juga harus berhenti ya, nyakitin Ariana. Ya itu mungkin bisa dimulai dengan nggak pergi sama cewek lain. Lu nggak tahu apa-apa, Pet. Lu nggak tahu apa-apa hubungan gue sama Aryan. Lu nggak tahu apa-apa urusan perasaan gue. Sekali lagi gue ingetin. Berhenti ngelakuin hal yang sia-sia. Lu urusin aja keluarga. Oke, terima kasih Pak Gavin untuk waktunya. Tom? Selin. Loh, Sel? Hai. Kok udah mulai masuk kerja sih? Emang udah sehat? Udah kok, Yun. Lo kayak nggak tahu gue aja kan, gue nggak bisa diem di rumah. Lagi juga gue biasa kerja di lapangan kan, jadi kayak nggak enak gitu loh, Yun, diem di rumah aja. Tapi lo yakin udah sehat? Udah pasti, tenang. Iya, soal nyokap lo gimana? Jadi kita ajak dinner atau lunch di sini? Belum mau dia, Sel. Katanya masih males lihat Tommy. Nyokap lo keras juga ya? Yaudah lo yang sabar ya Yun ya. Oke Besti, gue kerja dulu. Hai. Tadi gue beli ini, rencananya mau gue makan. Ternyata sampai kafe gue kekenyangan. Lu masih kurang sehat kan? Nih, lu makan buahnya. Ini bagus juga buat kesehatan lo. Ya, makasih. Oh iya, Tom. Ya? Gue mau ngajakin kalian bertiga lunch bareng. Mau. Mau dong. Boleh dong. Gue ke ruangan gue dulu. Bye, Besti. Lu sakit deh. Iya nih vertigo aku lagi kambuh lagi, Saka. Kamu bisa nggak anterin aku ke rumah sakit untuk berobat? Aku nggak bisa. Aku nggak mau bikin Ariana curiga tentang hubungan kita, Dit. Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa, aku nggak usah ke rumah sakit. Aku maunya cuma sama kamu dianterin ya. Nggak apa-apa, aku pesenin taksi online aja ya. Nggak, Saka, aku nggak mau. Aku cuma mau sama kamu diantarnya. Atau kamu pulang cepet aja deh, Dit. Ya, kamu istirahat di rumah. Aku cuma bisa ketemu sama kamu itu di kantor, Saka. Kalau kamu suruh aku pulang, aku kapan ketemu sama kamu? Tapi kan kamu lagi sakit sekarang, kamu harus istirahat dong. Bisa aja tuh si Dita bikin akal-akalan pakai minta dianterin ke rumah sakit sama Pak Saka. Gak bakal gue biarin dia lolos gitu aja. Bisa Pak? Sil, Ini dokumen yang tadi Bapak minta. makasih ya. Tadi saya dengar Dita kepalanya sakit ya Pak? Lo mau gue anterin nggak? Biar sekalian nih, gue mau cari makan di luar. Nggak usah, makasih. Iya kayaknya lebih baik balik sama Sisil aja daripada temannya juga. Gimana Dit? Ya udah, aku pulang sama Sisil. Yaudah Pak, saya permisi ya. Yuk. Makan ya. Yuk. Nggak mau Ma, Riri nggak nafsu. Ri, kamu harus makan. Yuk. Yuk. Biar cepat pulih ya. Ayo dong sayang. Coba. Ri.
Riri, kamu mau makan apa? Ya, halo Ma. Ya, Riri gimana? Ini nih istri kamu nih. Dari tadi mama tuh nyuruh dia makan, tapi nggak mau makan-makan. Susah banget sih disuruh makan. Udah nggak mau makan, nggak mau ngomong lagi. Mama dicuekin gitu. Ini dia baik-baik aja kan, Ma? Ya kamu pikir sendiri aja deh. Lagian kamu cari gara-gara sama ibu hamil. Udah deh, mendingan sekarang kamu kesini, kamu minta maaf lagi sama Riri, ya. Mama tuh khawatir nanti keadaan dia tuh drop lagi. Kalau dia nggak mau makan. Iya, Ma. Oke. Aku ke rumah sakit sekarang ya. Ini aku udah di luar nih, mau jalan. Ya udah cepetan ya. Iya. Bye, Ma. Vin, kemana aja sih? Aku coba telepon-telepon nggak diangkat loh. Ada yang mau aku omongin nih. Sorry, aku buru-buru. Aku harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Bentar. Siapa yang sakit? Riri, masuk rumah sakit. Jadi aku harus ke sana sekarang, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Hati-hati ya, Vin. Ya, bye. Lo kenapa sih? Nyari siapa? Yuna sama Tommy kok belum datang-datang ya? Oh, ya mungkin mereka masih di jalan kan. Ya udah kita tungguin aja kali ya. Yuna masih nungguin Tommy, katanya Tommy diare. Oh gitu. Ya udah kalau gitu kita makan sekarang aja. Sayang nanti nasinya dingin. Ya udah oke. Lo sigap banget sih ngebantuin gue nya. Emangnya kenapa, Sel? Lo kenapa sih, Bun, perhatian banget sama gue? Emang nggak boleh? Ya menurut gua, lo salah satu orang yang paling spesial di hidup gue. Ya udah lupain, makan. Mbaknya lagi berantem ya? Dari tadi diem-dieman terus, udah gitu duduknya jauh-jauhan lagi. Oh, enggak kok, Pak. Saya emang lagi ada yang saya pikirin aja. Kok ada ya, Pak? Perempuan yang sukanya godain suami orang. Kayak nggak ada laki-laki lain aja ya. Tapi saya juga suka bingung ya, Mas. Kok ada ya perempuan nih, dia tuh suka banget ngurusin urusan orang. Padahal kan itu kan urusan dia. Tapi tetap aja, kayak di hidupnya nggak punya masalah aja. Ya gimana ya, Pak? Kalau yang diurusin demi temen deket kan ya nggak apa-apa ya kan, Pak ya? Daripada teman saya itu galau karena suaminya deketin sama orang lain, diambil orang ya kan? Mendingan saya yang berusaha buat menjauhin mereka. Ya kan, Mas? Pak, tapi tetap aja, Pak. Itu bukan urusan dia, ngapain diurusin kan? Heboh banget hidupnya, Pak. Sayang, aku bawain kamu bunga. Mau taruh aja? Mau taruh ya? Oh ya, aku juga bawain kamu makanan nih, makanan kesukaan kamu. Kata mama katanya kamu nggak mau makan ya? Sayang, please, makan dong. Aku nggak mau loh ntar anak kita kurang nutrisi. Sayang, aku kan udah minta maaf sama kamu.
Please, kamu maafin aku dong. Aku janji aku nggak akan ngulangin lagi. Dan aku nyesel, sayang. Oke, kalau kamu masih marah sama aku nggak apa-apa. Tapi seenggaknya, please, kamu makan. Aku nggak mau nanti anak aku kurang gizi loh. Dan aku juga nggak mau nanti kamu terus-terusan sakit di sini. Aku suapin ya. Makanan kesukaan kamu nih. Makan ya. Aku suapin. Aku nggak mau banget loh kamu sakit, bener. Sayang. Ya, please. Gitu dong. Mominya anak aku harus sehat, nggak boleh sakit ya. Aku harus segera sembuh kembali. Walau ada kenaikan sejak Saka memegang, tapi terlalu kecil dan tidak signifikan. Anjani di Jakarta. Tuh Dit, dengerin tadi kata dokter apa. Diminum tuh obatnya. Jangan sampai lo kambuh lagi terus lo nyusahin Pak Saka lagi. Jadi lo gak usah bawel. Kayak makasih lo. Ayam. Tumben kamu sini nggak bilang-bilang? Aku mau ngajakin lunch bareng. Kamu udah lunch belum? Belum. Ayo, kamu mau makan siang di mana? Aku mau makan. Iya, aku takut lupa. Aku tadi udah ketemu sama Galvin. Dan aku udah bilang sama dia buat fokus aja sama keluarganya sama Riri. Dan gak usah inget-inget masa lalu dia sama kamu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong sayang. Thank you ya sayang, kamu udah ngertiin aku. Tadi aku sebenarnya sempat ketemu Galvin sih, sebentar dia lagi buru-buru. Katanya Mbak Riri masuk rumah sakit. Kira-kira karena masalah kemarin gak ya? Nah, kamu gak usah mikir aneh-aneh sih, gak perlu. Tapi nanti kamu mau temenin aku nggak jenguk Mbak Riri ke rumah sakit? Boleh. Nanti habis jam kantor kita coba jenguk Riri ya. Kamu mau kerja dulu atau kita langsung berangkat? Langsung berangkat dong, kita makan siang ya. Yuk. Rita, Sisil? Bu. Kalian berdua habis makan siang nih? Sisil habis nganterin Dita ke dokter sayang, enak badan. Iya Bu, Sisil habis nganterin Dita ke dokter karena vertigonya dia tadi kambuh. Oh gitu. Ya ampun Dita. Kamu lain kali jaga diri lah ya. Jangan sampai sakit. Kalau misalnya memang nggak bisa ke kantor, harus istirahat, izin aja sama Pak Saka. Pasti dikasih, ya kan Mas? Ya kalau orang sakit masa kita paksa ke kantor sayang.
Tuh Dit, dengerin. Jangan sampai vertigo lo kambuh lagi terus nyusahin orang, ya kan Bu? Benar banget. Istirahat aja di rumah. Oh ya, kamu duluan. Hai, sayang. Dok, gimana keadaan suami saya, Dok? Pak Kusuma mengalami gejala stroke ringan, Bu. Ditambah lagi benturan di bagian kepala yang dialaminya. Itu yang memperburuk keadaannya saat ini. Stroke ringan, Dok. Iya. Jadi sebaiknya untuk hal ini Bapak dirawat di rumah sakit supaya kita bisa melakukan observasi lebih lanjut, Bu. Dok, permasalahannya Pak Kusuma itu nggak mau dirawat di rumah sakit, Dok. Baik, kalau begitu nanti akan saya buatkan resep obat yang diminum setiap hari dan akan saya jadwal rutin untuk memeriksa Bapak setiap hari ke rumah ini. Tapi kalau ada apa-apa, Ibu segera hubungi saya ya. Siap, dokter, siap. Pasti, Dok. Ini resepnya, Bu. Terima kasih ya, Dok. Iya, sama-sama. Baik, Bu, kalau begitu saya tinggal dulu. Maaf, saya tidak ngantor sampai ke depannya. Nggak apa-apa. Perasaan tadi pagi Papi baik-baik aja. Tapi kenapa tiba-tiba jadi begini? Pasti ada sesuatu yang memicu penyakitnya kambuh lagi. Apa karena kondisi perusahaan? Mas, Ya. besok aku ada konseling lanjutan sama dokter Bayu. Soalnya yang hari ini tuh belum beres tadi. Oh, oke. Gak apa-apa kok. Sama Pedro ya. Oke. Nggak boleh sendiri kamu. Iya. Mami, Mas. Nah. Halo, Mi. Rin, kamu bisa ke rumah sekarang nggak ya, Nak? Kenapa, Mi? Papi kamu, Nak. Kata dokter, Papi kena gejala stroke ringan. Jadi tadi Papi itu sampai jatuh, Nak. Yaudah. Mami tenang dulu. Aku sama Mas Saka kesana sekarang ya. Kenapa sayang? Iya, Mi, bentar Mi ya. Kenapa? Papi jatuh. Terus dia kena stroke ringan. Ayo Mas, kita harus ke rumah sekarang. Enggak. Kusuma nggak boleh mati dulu. Ini nggak adil. Dia harus ngerasain dulu penderitaan orang tua aku. Dan juga penderitaan aku sendiri. Tapi aku nggak tega ngeliat kamu sedih, Rin. Kalau terjadi sesuatu pada papi kamu, aku tahu kamu pasti hancur banget. Aku nggak tahu yang mana yang harus aku pilih, Rin. Dendam aku yang akan menghancurkan orang yang aku cintai, atau kehancuran Kusuma sebagai pembalasan penderitaan orang tua aku dulu. Mas, ayo. Saka makin lama makin gak peduli sama aku. Lihat aku sakit aja cuek dan gak ngasih perhatian sama sekali sama aku. Biar aja aku sakit sekalian, Saka. Biar kamu itu nyesel udah cuekin aku.
Dia masuk rumah sakit. Halo Sil. Halo Kak. Kak katanya kamu masuk rumah sakit ya? Ya, biasalah. Tapi udah enakan kok. Besok juga udah pulang. Dirawat di mana? Sekarang aku ada di rumah sakit Setiabudi. Oh ya ampun, kasihan banget. Tapi nggak apa-apa kan? It's okay, nggak apa-apa Sil. Thank you by the way. Tapi nggak usah repot-repot jenguk loh, ya? Ya udah. Cepat sembuh ya kak. Ya, thank you Sil. Mas Galvin tuh memang laki-laki baik. Dia rela nikah sama aku, meskipun gak cinta sama aku. Kenapa papi gak dibawa ke rumah sakit aja nih? Kan lebih enak mantaunya. Bukan mami yang gak mau, Ren. Tapi permasalahannya papi gak mau untuk dibujuk. Susah papi itu, dikasih tahu. Dokter bilang apa, Mei? Tadi dokter udah sempat kasih obat buat papi. Dan rencananya dokter akan datang berkunjung setiap hari di sini untuk memantau kondisi papi. Papi nih ya, keadaan kayak gini masih aja keras kepala. Mas, aku minta tolong sama kamu handle kerjaan di kantor dulu ya. Jangan sampai papi kepikiran apapun dulu soal kerjaan. Kamu tenang aja sayang, masalah itu kamu gak usah pikirin. Aman kok. Iya. Nih, ya udah Ariana sama Mas Saka jalan ya. Iya, ya. Mami sehat-sehat ya. Mei. Hati-hati ya, Saka. Mei. Aku rada nggak enak sayang ninggalin papi dalam kondisi kayak gini. Aku juga sebenarnya kepikiran mikirin mami sama papi. Tapi gimana kan kita punya kerjaan. Gak apa-apa, kita percayain aja papi dijagain sama mami ya. Ya, sayang. Kamu nunggu di mobil, aku mau ngomong sama Pedro ya. Oke. Jangan lama-lama ya mas. Iya. Pedro. Ya suhu. Kok suhu? Ya sedikit banyak kan kita punya persamaan mas. Cuman levelnya mas lebih di atas saya. Gini, saya cuma mau ngomong sama kamu. Besok kamu standby buat antar Ariana kemana-mana. Siap. Dan jangan lupa, jalankan misi kita. Masih inget kan? Siap mas. Siap suhu. Udah nggak usah suhu ya, Saka aja. Ya. Oke Sak. Apa sih? Ada misi rahasia apaan kamu? Dengar. Apa ndak? Bilang nggak? Misi rahasia. Aduh, misi rahasia nggak boleh dikasih tahu. Sorry ya. Oh, Apa sih? oh gitu sekarang. Main rahasia-rahasiaan. Udah main rahasia. Ngikut itu loh. Iya dong. Ini rahasia dan Ai nggak akan ngomong karena kalau Ai ngomong, Ai bisa kena bantai sama Mas Saka.
Pokoknya dalam kondisi apapun Ai nggak akan cerita kalau Ai ini disuruh sama Mas Saka untuk ngawasin Non Arin pas ke psikiater. Bukan keceplosan. Oh itu. Pedro. Hey, Pedro, hey. Ih, kok bisa sih Mas Saka milih-milih dia jadi agen-agenan itu loh, detektifan itu loh. Oh, orang nggak ada otaknya kok dipilih-pilih. Salah mesti Mas Saka. Ih. Tapi kamu udah tahu Mbak Riri dirawat di mana? Udah kok, Sisil udah Sherlock tadi. Mas, kita beli makanan dulu yuk buat Mbak Riri. Kue atau makanan apa gitu. Boleh, sayang. Tapi kamu datang ke sana nggak bikin hubungan Galvin dan Riri gimana-gimana kan? Ya, aku sih nggak berharap seperti itu sih, Mas. Semoga aja dengan aku datang, jadi nggak ada kesalahpahaman lagi di antara kita. Lagian aku nggak pengen lah memperkeruh hubungan rumah tangga orang. Itu yang aku mau dari kamu. Keluar juga. Dit, Bon, bantuin Bon. Dit, Bon, lo angkat dulu. Sorry. Gimana keadaannya, Dok? Kondisi Bu Riri sudah mulai stabil, besok sudah bisa pulang. Makasih ya, Dok. Ya, sama-sama. Mari Bu, ini cepat sembuh. Sama-sama. Sabar ya, Dok. Aku mau ngurus pembayaran dulu ya. Apaan sih pakai digendong-gendong segala? Loh, ini posisinya ada orang pingsan loh. Masa didiamin aja? Ya kan ada Bona. Yun, aku nggak ngerti ya sama kamu ya. Ini beneran ada orang sakit. Kamu masih cemburu? Alah, paling juga akal-akalannya Dita. Akal-akalan gimana maksud kamu, ha? Dia beneran pingsan loh. Ini apaan sih? Ini bisa di stop nggak? Lo berdua kalau mau ributnya di luar sana. Udah tahu ada orang sakit, masih aja ribut. Mbak, Mbak Riri? gimana keadaannya Mbak? Baik. Mas. Aku tunggu keluar. Mbak Riri, cepat sehat ya. Sayang ya? Iya. Mbak, saya tahu mungkin Mbak nggak berkenan dengan kehadiran saya di sini sekarang. Tapi saya pure datang ke sini pengen mastiin kalau keadaan Mbak Riri baik-baik aja. Sama pastinya saya juga mau meluruskan kesalahpahaman di antara kita. Mbak nggak perlu khawatir soal
hubungan saya sama Galvin. Karena saya sama Galvin cuman berteman. Nggak lebih dari itu. Ya mungkin memang Galvin itu baik ke semua orang. Sampai akhirnya dia tanpa sadar menyakiti hati Mbak Riri. Tapi saya yakin kok, hatinya Galvin, pikirannya Galvin cuman buat Mbak Riri. Saya harap Mbak ngerti kalau saya sama kok sama Mbak Riri. Saya juga masih berusaha untuk memperbaiki hubungan saya dengan Mas Saka. Dan berusaha untuk punya anak juga. Mbak fokus aja ya sama kehamilannya Mbak Riri. Mbak jangan pikir macam-macam. Thank you. Thank you. Sebenarnya aku udah tahu kok alasan kenapa Mas Galvin susah lepas dari kamu. Susah lupa sama kamu. Ya karena ternyata kamu jauh lebih sempurna dibanding aku. Jauh lebih sempurna dibanding aku ini. Tapi selama ini aku udah usaha, aku udah usaha buat jadi yang terbaik. Jadi lebih sempurna dibanding kamu, tapi gagal. Udah gak tahu lagi, Rin. Kok Riri nangis? Mbak Riri nggak boleh ngomong kayak gitu, Mbak. Saya sama Mbak Riri sama kok. Nggak ada manusia yang sempurna. Nggak ada istri yang sempurna. Saya pun juga masih berusaha untuk menjadi yang terbaik buat Mas Saka walaupun banyak sekali kurangnya, Mbak. Kenapa? Karena saya sayang banget, saya cinta banget sama Mas Saka. Sama Rin, aku juga sayang banget sama Mas Galvin. Mbak Riri yang semangat ya. Mbak Riri harus jadi versi terbaiknya Mbak Riri buat Galvin. Sampai suatu saat Galvin sadar kalau Mbak Riri ini yang terbaik buat Galvin. Gak ada satupun yang cocok buat Galvin selain Mbak Riri. Makasih ya. Maafin ya, saya banyak salah. Makasih.
Apa aku udah jahat banget sama Riri ya? Maafin aku, Ru. Halo Bon. Sak, lo di mana? Gue lagi di rumah sakit nemenin Ariana, ada temennya yang sakit. Lagi jenguk. Kenapa Bon? Tadi Dita itu pingsan waktu pas kita lagi manggung. Pingsan kok bisa Bon? Ya, gue juga nggak tahu, nggak pernahnya kayak gini. Terus tujuan gue nelfon lo, gue mau nanya, lo bisa antar dia nggak? Nanti gue kabarin lagi ya. Ya udah, kabarin cepat ya. Aduh, apaan sakit, Yun? Ngapain lo nelfon Mas Saka? Ya emangnya kenapa? Kan cuma Saka yang punya mobil itu, makanya gue nelfon Saka. Lo mikir gak sih, kalau Mas Saka kesini jemput Dita, terus Ariana gimana? Kan pakai taksi bisa, nggak harus Mas Saka lah. Ya gue panik. Dit, keadaan lo gimana? Udah enakan? Udah, gue nggak apa-apa kok. Thanks ya, udah tolongin gue. Gue langsung balik ya. Bisa sendiri? Bisa kok. Thank you ya. Dit, hati-hati. Kenapa sayang? Enggak apa-apa. Siapa? Si Bona. Gimana Mbak Riri tadi? Ya aku sih udah berusaha buat jelasin sama Mbak Riri. Supaya kita nggak salah paham lagi. Apaan sih kamu ngeliatin aku? Kenapa sih? Kenapa ngeliatin aku sampai sebegitunya? Kenapa? Enggak sih. Aku ngerasa bersyukur karena aku masih bisa ketemu sama kamu dan bisa jalanin semuanya bareng-bareng. Kita jalan yuk. Masa kita pelukan di rumah sakit begini kan? Iya. Hai sayang. Hey. Aku tadi habis ketemu sama Ariana dan Saka loh. Oh ya? Aku nggak ketemu mereka di luar. Mas, aku jadi ngerti kenapa kamu nggak bisa move on dari Ariana. Sayang, aku... Nggak apa-apa. Aku ngerti kok sekarang. Aku tidur dulu ya. Kamu istirahat aja. Tempat ini begitu banyak berubah sejak aku tinggalkan. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah.
keinginanku untuk menghancurkan kamu belum berubah, Jaya. Kabar terbaru kondisi Pak Kusuma tambah parah. Dan perusahaannya tidak punya stabil. Malahan kemungkinan akan semakin memburuk. Sebaiknya kita harus segera mencari jalan terbaik, Pak. Memang kondisi Papi Kusuma sedang memburuk, tapi menurut saya kondisi perusahaan perlahan akan membaik dan kita nggak bisa membilang kalau perusahaan ini memburuk. Meskipun kenaikannya nggak signifikan, tapi perlahan perusahaan kita naik kok. Maaf Pak Sata. Dengan mundurnya para investor dari Kusuma Group, kami para penanam saham memutuskan untuk menjual saham kami ke investor luar. Beliau juga sudah setuju dengan transaksi ini. Dan jika sudah tidak ada yang disampaikan lagi, untuk meeting selanjutnya kita agendakan setelah Ibu Wiryo Sudirjo telah di Indonesia. Pagi, Bu. Ini filenya, Bu. Silakan duduk. Jujur saya bingung banget, Pak. Kenapa semua pemegang saham kita tunduk sama satu nama ini? Siapa sih sebenarnya Ibu Wiryo Sudirjo ini? Siapa, Pak, sebenarnya? Beliau adalah istri kedua dari pemilik Wiryo Sudirjo Group, Pak. Mereka menguasai pasaran Asia dan Amerika. Bahkan kantor pusatnya berada di Amerika, Pak. Yang saya tahu, setelah meninggalnya Pak Wiryo Sudirjo, yang memegang usahanya adalah istri kedua dan anak kandungnya, Pak. Iya, Pak, tapi saya ini kan juga pemegang saham separuh dari Kusuma Group. Dan sudah ditandatangani sama Pak Kusuma sendiri. Jadi Ibu Wiryo Sudirjo ini harus tahu, bukan dia yang berkuasa di sini. Jadi sekarang perusahaan Kusuma dan Wijaya dipegang oleh menantunya. Iya, Bu. Anak baru kemarin sore. Tahu apa dia soal bisnis? Selama Pak Kusuma sakit, semua tender dan saham dipegang oleh Pak Saka. Karena Pak Saka sikapnya lebih tegas daripada Pak Kusuma. Tegas? Kita lihat aja apa yang dia bisa lakukan setelah kemunculan saya. Satu hal lagi. Semua data perusahaan Kusuma sudah harus ada di meja saya besok pagi. Atau kalian semua akan saya pecat. Paham? Baik, Bu. Bagus. Nikmati aja saat-saat terakhir kamu, Wijaya. Setelah ini, kamu akan menyesal karena kamu pernah menghancurkan hidupku. Tom, gawat. Kenapa bidadari malamku, ada apa? Tom, tadi Ibu bilang sama aku kalau anaknya Pak Lurah yang mau dijodohin ke aku tuh katanya mau datang ke sini. Gimana dong, Tom? Kamu tenang ya. Kalau memang misalkan dia datang ke sini, aku yang maju. Enak aja dia mau rebut pacar aku.
Yun, aku tuh pecinta damai. Tapi kalau ada yang mau ngerebut kamu dari aku nggak ikhlas. Aku nggak akan biarin. So sweet banget sih. Tapi kayaknya aku nggak apa-apa deh ketemu anaknya Pak Lurah itu. Kok gitu? Kamu mau dijodohin sama dia? Cie, jealous. Bukannya gitu, Tom. Aku punya cara lebih baik untuk menghindari anak Pak Lurah itu. Kamu tenang aja ya. Tapi kalau misalkan dia ganteng, dia keren, gimana? No, you are the best. Makasih Pedro. Sama-sama, Non. Pedro nggak apa-apa tunggu sini aja ya. Saya sendiri aja. Gak apa-apa, Non. Ayo ikut masuk ke dalam. Takutnya nanti Non ada apa-apa. Ya? Ya, oke. Oke, ayo di sini aja. Tungguin mobil. Oke. Ya. Gak mungkin nih. Masa Ai tungguin di sini? Nah, kalau ada apa-apa sama Non Arin, terus Ai juga nggak bisa laporan sama Masaka. Aduh. Kayaknya Ai harus jadi mata-mata nih, kayak di film-film. Keren pasti. Kacamata, jadi mata-mata. Pi, ayo makan dong, Pi. Dokter bilang Papi itu harus makan supaya Papi cepat sehat. Papi. Halo? 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 Kemana Kusuma? Padahal aku sengaja menghubunginya lewat nomor baruku. Kenapa dia menghindar? Apa dia sengaja supaya aku nggak bertemu dengan anakku? Aku harus mencari tahu tentang anakku. Ariana, gimana perasaan kamu akhir-akhir ini? Ada yang ingin kamu ceritakan sama saya? Sebenarnya ada sih yang sedikit mengganggu pikiran saya beberapa hari ini. Tapi saya langsung ngomong ke sumber masalah itu. Dan ya lumayan bikin lega. Cuman saya masih pengen ngomong sama seseorang untuk menyelesaikan masalah saya sama dia. Ya, kamu benar banget. Jika kamu rasa ini perlu, memang lebih baik kamu bercerita atau kamu bicarakan dengan orang yang bersangkutan agar masalah kamu ini cepat selesai dan bisa mengurangi beban pikiran kamu, baik yang kamu sadari ataupun tidak. Iya, Bayu. Jika panik kamu sudah berkurang, itu artinya saya tidak perlu lagi meresepkan obat penenang buat kamu. Tapi satu hal, kalau kamu ada waktu senggang atau kamu butuh rileks, alangkah baiknya kamu mencari pengalihan untuk melakukan kegiatan atau hal-hal yang kamu sukai. Atau bahkan sekedar mendengarkan musik. Musik? Musik apa aja bisa ya? Apapun, senyamannya kamu. Tapi kalau saya boleh kasih saran, seperti musik jenis instrumen, suara hujan, lainnya, saya rasa itu cukup baik buat kamu. Mata-mata,
Ai sekarang jadi macam-macam. Aduh. Pakai mata dong Pedro. Pakai mata. Oh ya, ngomong-ngomong, Ibu Ariana kesini sudah sarapan kan? Sudah. Lu dokter apa pacar sih? Perhatian banget kayaknya. Emang harus begitunya tuh? Hah? Nanyain udah sarapan lah. Mencurigakan. Makasih banget ya Bayu ya. Saya ngerasa lebih lega setiap ngobrol sama kamu. It's okay Ariana. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Oh ya, titip salam saya sama Galvin. Kalau kamu ketemu dia ya. Ya, pasti. Ya. Saya pamit dulu. Hati-hati di jalan ya. Iya. Aduh susah juga ternyata. Jadi mata-mata tuh. Hampir aja ketahuan. Ya, hebat juga berarti tuh si James Bond itu tuh. Aduh. Nggak ada lagi. Non. Kok kayak ngos-ngosan gitu, kenapa? Ini tadi hampir naik. Enggak, tadi Ai abis nyelamatin kucing. Kucing hampir ketabrak, Non. Jadi, Ai ikutan kaget. Oke, bisa ke kantor sekarang nggak? Soalnya saya lagi buru-buru nih. Oh bisa. Saya? Let's go. Kucingnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa aman kucingnya. Cuman Ainya yang jadi kaget. Repot jadi mata-mata. Pelan-pelan ya? Awas, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Oke. Bisa? Bisa. Awas, tunggu. Ya. Kamu bisa sandaran? Aku minta maaf ya sama kamu. Aku malu banget. Aku merasa bersalah sama kamu. Akhir-akhir ini aku merasa banyak pikiran, stres. Aku stres banget loh. Mikirin kalau aku itu bisa nggak ya jadi ayah yang baik untuk anak aku. Aku bisa nggak ya jadi suami yang baik buat kamu. Aku nggak tahu harus gimana sayang. Terus kata-kata itu keluar gitu aja. Aku nggak siap jadi seorang ayah. Tapi aku mau berusaha. Aku mau berubah dengan bantuan kamu sayang. Aku mau dan pengen banget bisa jadi ayah yang baik dan suami yang baik buat kamu. Kamu mau ya bantu aku? Mas Galvin tuh nggak perlu minta maaf sama Riri. Riri yang perlu minta maaf sama Mas Galvin. Maafin Riri yang selalu kekanak-kanakan. Maafin Riri yang selalu nggak dewasa, nggak bijak, dan selalu ngerepotin kamu, Mas. Sejujurnya Riri juga belum siap kok buat jadi ibu. Riri takut. Takut banget, Mas.
Tapi bener kata Mas Calvin, kita bisa belajar bareng-bareng. Ya kan? Iya. Maafin aku ya, selalu gak bisa sempurna ya Mas. Maafin aku yang selalu ngerepotin kamu. Ariana udah beres konseling belum ya? Gimana tuh kalau udah keterusan konseling, terus dia nyaman sama si dokter Bayu itu? Permisi Pak, Sil. ini dokumennya. Oke, makasih ya. Beres ya? Udah Pak. Pak Saka kenapa bengong gitu Pak? Lagi mikirin Bu Ariana ya? Saya ngerasa bersalah aja sih nggak bisa anterin Ariana konseling, itu aja. Psikiaternya Bu Ariana cowok ya Pak? Iya. Hati-hati loh Pak, takutnya baper. Karena kan setiap konseling itu pasti curhat kan Pak. Kalau lama-lama curhat kan pasti bakalan nyaman. Ya, masa sembarangan ngomongnya. Ada aja kamu. Ya udah Sisil permisi ya Pak. Permisi. Paket. Permisi. Ya, cari siapa ya? Oh, ini saya mau antar paket. Apa benar ini alamat Pak Kusuma? Oh iya benar, paket apa sih? Sini biar saya terima. Maaf Bu, tidak bisa. Ini paketnya untuk anak laki-lakinya Pak Kusuma. Oh, masih salah ini. Pak Kusuma yang ini nggak punya anak laki-laki, anaknya cuma satu perempuan. Oh baik kalau begitu, terima kasih ya Bu. Permisi. Iya. Bu, Pak Kusuma cuma punya anak satu, perempuan. Dia nggak punya anak laki-laki, Bu. Kamu yakin? Yakin, Bu. Pembantunya kasih tahu, Bu. Nih, ambil. Makasih, Bu. Di mana anakku? Apa yang Kusuma sudah lakukan terhadap anakku? Seharusnya Kusuma menjaganya. Di mana kamu, Nak? Papi sadar, Pi. Papi bangun, Pi. Belum saatnya kamu pergi sekarang, Pak Kusuma. Hidup kamu itu harusnya selayak mayat di dunia ini. Ternyata papinya Ariana lagi kritis sekarang. Kayaknya gue bisa memanfaatkan keadaan ini. Itu motor di belakang, kayak dari tadi ngikutin kita deh. Pedro, kamu ngebut deh, ngebut. Mama sudah sampai di sini. Mama akan lakukan segala cara untuk menemukan kamu kembali. Kayaknya aku pernah lihat ibu ini. Tapi di mana ya? Dengan begini lo nggak akan lagi jadi suami yang dicintai Ariana ataupun menantu kesayangan Kusuma, Saka. Bye, Saka. Udah saatnya Ariana jadi milik gue.